Halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang di channel saya, Ferry Karsilo, dan kali ini kita akan membahas tentang 4 cara agar karyawan cepat naik gaji. Simak terus sampai akhir ya. Berbicara tentang gaji, siapa sih yang nggak mau naik gaji dengan cepat? Nah, umumnya di perusahaan yang skalanya besar, kenaikan gaji itu sudah ada aturannya. Biasanya setahun sekali naik gaji. Tapi di perusahaan kelas menengah atau kecil, kenaikan gaji itu bisa terjadi 2 atau 3 kali, tergantung bagaimana kinerja kita. Saya mau berbagi pengalaman saya. Di tahun 2006, saya mengalami 3 kali kenaikan gaji dalam 1 tahun. Saya mau sharing ini tujuannya bukan supaya kita berlomba-lomba nuntut perusahaan untuk naik gaji. Tapi lebih ke apa yang harus kita lakukan supaya perusahaan menaikkan gaji kita otomatis tanpa perlu kita menuntut naik gaji. Oke, kita mulai. Tips yang pertama, teman-teman harus punya attitude yang baik. Saya sering melihat banyak karyawan atau profesional yang punya prestasi bagus tapi attitude-nya nggak bagus. Akhirnya karir mereka biasanya akan suram. Jadi attitude ini menurut saya paling penting. Attitude berbicara tentang apa? Berbicara tentang integritas kita, kejujuran kita. Contohnya, kalau teman-teman kerja, biasanya nih, dulu saya sempat ngalamin ya, kalau ada atasan, kita tuh kerja bagus gitu ya. Kalau ada atasan, kita tuh kalau bisa kelihatan kerja gitu kan. Tapi kalau atasan nggak ada, biasanya kita leha-leha, santai-santai, dan kita nggak ngelakuin pekerjaan kita. Nah, kalau teman-teman masih ngelakuin ini, artinya teman-teman belum punya attitude yang bagus. Tapi kalau teman-teman ada atasan, nggak ada atasan, teman-teman ngelakuin pekerjaan yang seharusnya, bahkan melakukan lebih dari yang diminta perusahaan, teman-teman punya potensi untuk naik gaji dengan cepat. Itu yang pertama. Tips yang kedua, ini nggak kalah penting. Milikilah nilai tambah atau added value. Jadi teman-teman harus punya nilai lebih atau nilai tambah dibanding karyawan-karyawan yang lain. Kalau misalnya kita posisinya sebagai sales, pertanyaannya apa nilai lebih atau nilai tambah kita dibanding teman-teman sales kita yang lain? Kalau yang kita lakukan sama dengan teman-teman sales yang lain, berarti kita nggak punya nilai tambah. Nilai tambah ini luas dan nggak ada batasnya. Semakin teman-teman banyak nilai tambahnya, maka teman-teman akan dinilai atau dihargai dengan perusahaan lebih tinggi dibanding karyawan yang tidak punya nilai tambah. Nilai tambah apalagi? Misalnya kita bidang sales, tapi kita punya kemampuan leadership, kemampuan memimpin. Ini jadi nilai tambah. Teman-teman bisa punya nilai tambah juga berupa creative thinking. Bisa menyampaikan ide-ide untuk kemajuan perusahaan dengan kreatif dan kritis. Kalau teman-teman bisa melakukan ini, teman-teman punya nilai tambah. Tips berikutnya yang ketiga, bangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan atasan atau bos kita. Kalau bisa, bangun hubungan yang baik dengan atasan yang punya wewenang untuk menaikkan gaji. Caranya gimana? Kita proaktif menunjukkan progres kerja kita ke mereka. Jadi kita nggak diminta, tapi kita punya inisiatif untuk menunjukkan, oh, kerja kita sudah sampai mana. Dan komunikasi ini penting supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan sama atasan kita terhadap kita. Kalau kita tahu itu dan kita bisa memberikan itu, bahkan lebih, maka kita punya kualitas yang lebih di mata atasan kita. Dan kalau ada ide atau pemikiran apapun yang sifatnya membantu perusahaan untuk bertumbuh, teman-teman keluarin inisiatif itu. Dengan komunikasi yang baik, teman-teman bisa punya peluang yang lebih besar untuk naik gaji dengan cepat. Berikutnya tips yang keempat, kalau teman-teman sudah melakukan cara ke-1, punya attitude yang baik, kedua, teman-teman punya nilai tambah, teman-teman melakukan
kontribusi yang bagus sekali untuk perusahaan, kemudian komunikasi teman-teman juga baik dengan atasan, tapi gaji teman-teman nggak naik juga, teman-teman bisa melakukan tips yang keempat, yaitu mulailah berencana untuk mencari pekerjaan di perusahaan yang lain. Karena kita harus jujur, nggak semua atasan atau bos itu cocok untuk membantu kita bertumbuh. Tapi bos yang baik dan benar akan menilai dan menghargai kita dengan proporsi yang benar. Poinnya bukan kita nuntut teman-teman, tapi kita ngelakuin lebih dulu. Kalau misalnya kita udah ngelakuin lebih, tapi kita nggak dihargai juga, teman-teman boleh berpikir untuk pindah ke perusahaan yang lain yang bisa menilai kita lebih. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, di mana kita melakukan resign, pindah pekerjaan, dan teman-teman nggak usah khawatir. Kalau memang teman-teman bagus dan melakukan 3 cara tadi dengan baik, atasan yang benar pasti akan menilai teman-teman dengan benar juga. Kalau kita benar-benar bagus, kontribusi kita benar-benar untuk perusahaan, untuk memajukan perusahaan, atasan atau bos kita yang benar pasti akan mempertahankan kita. Kesimpulannya teman-teman, upgrade diri kita terus. Jangan pernah berhenti belajar. Lengkapi diri kita dengan banyak nilai tambah, sehingga kemampuan kita bertambah, skill kita bertambah, menjadi semakin ahli, dan pastikan kita benar-benar berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Bantu perusahaan kita bertumbuh. Jika teman-teman sudah melakukan itu, teman-teman tidak akan sulit untuk naik gaji, dan syukur-syukur teman-teman bisa jadi partner dan bisa dapat share saham dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. Demikian yang dapat saya sharingkan mengenai tips bagaimana karyawan cepat naik gaji. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik tulisan atau tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Teman-teman juga boleh share video ini, berikan komentar, kritik, dan saran, supaya kita juga bisa belajar bersama. Karena saya pun ingin terus mengupgrade diri. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. See you!